Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 A dan B. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi PAI dan budi pekerti tentang perilaku jujur, yaitu yang ada di bab ketiga ya. Di bab ketiga ini kamu silakan buka di buku paketmu, ada di halaman mulai 27, 28, 29 sampai halaman 31. Kamu boleh lihat buku paketmu sendiri. Bapak akan gunakan buku referensi dari tempat lain ya. Di sini kata kuncinya ada di halaman 28. Kamu simak kata kuncinya, di situ ada perilaku terpuji ya di kata konsep, kemudian di bawahnya ada kata kunci jujur, hormat, patuh, menghargai orang tua, guru ya. Kenapa perlu ada sikap jujur di dalam kehidupan manusia? Terlebih lagi kita sebagai orang Islam, jujur adalah suatu kewajiban ya. Karena di dalam kita melakukan kehidupan di dunia ini, tetap sikap kejujuran adalah sangat dibutuhkan. Karena apa? Dengan kejujuran orang-orang bisa melakukan aktivitas dengan tenang. Apabila kita berlaku tidak jujur, tentu orang-orang tidak akan merasa nyaman dengan kita. Yang kedua adalah sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini tentang sikap dan patuh kepada orang tua di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan di buku paketmu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Kemarin waktu ulangan banyak yang tidak mengerti tentang dalil. Dalil itu maksudnya adalah dasar hukum atau dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau Bapak memberikan pertanyaan di dalam kata dalil, berarti kamu carinya di Al-Quran ya. Dalil Al-Qurannya tentang taat kepada orang tua. Nah sekarang di sini tentang jujur. Jujur ini kita diminta untuk berkata benar. Ini di dalam buku paketmu di halaman 29, boleh dilihat ya. Yang kedua tentang hormat dan patuh kepada orang tua juga adalah perintah dari Allah ya, perintah dari Allah yang ada di dalam Al-Qur'an surat Luqman. Ini di layar tidak Bapak tampilkan karena ada di buku paketmu sendiri ya. Ini Bapak hanya memberikan suatu ulasan singkat tentang taat kepada orang tua. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Itu pesan Bapak pada kalian. Kita sudah hafal ya doa-doanya ya. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tolong itu baca terus setiap kamu sholat ya. Setelah sholat, baik sholat sunnah maupun sholat fardu, baca terus sebagai bentuk cinta kita, taat kita kepada orang tua ya. Karena apa? Kita diwajibkan untuk taat kepada orang tua, karena orang tua adalah orang yang pertama kali yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Terlebih lagi mereka adalah orang yang melahirkan kita, yang menafkahi kita dan menjamin tanggung jawab kehidupan kita. Berikutnya adalah hormat kepada guru. Di buku kalian ada di halaman 31 ya. Hormat kepada guru pun adalah suatu kewajiban. Kenapa demikian? Karena guru adalah orang tua kedua yang ada dalam kehidupanmu. Karena guru mereka mengajarkan kepada kita tentang ilmu pengetahuan yang tidak kita ketahui, sehingga jasa mereka sangat besar. Bahkan negara kita memberikan kedudukan yang terhormat kepada mereka yang berprofesi sebagai guru. Guru adalah orang yang berjasa, saking banyak jasanya sampai tidak ada satu simbol tanda jasa untuk mereka, karena begitu banyak sekali jasanya. Maka guru disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, karena tidak ada yang bisa mewakili tentang jasa kepahlawanan dari guru. Guru yang utama adalah guru di rumah, yaitu orang tua. Kemudian guru yang ada di sekolah, itu guru yang utama. Guru yang ketiga adalah guru di dalam lingkungan ya, bisa saja ustadz, ustazah, atau orang-orang yang tua yang memberikan nasihat yang baik kepada kita semua.
Berikutnya yang terakhir adalah perilaku saling menghargai. Perilaku saling menghargai ini ada juga di bukumu di halaman 32 ya. Kamu cek di halaman 32. Di sini dalam ajaran Islam, menghargai orang lain adalah merupakan suatu perintah ya. Perintah. Satu contoh bentuk penghargaan adalah seperti misalnya kamu melakukan ibadah sholat subuh, ada orang yang berkunut, ada yang tidak berkunut. Kita hargai orang yang berkunut dan kita hargai orang yang tidak berkunut. Adapun kita memiliki pendirian tersendiri adalah silakan saja, tidak boleh memaksakan kepada orang lain dan juga tidak boleh dipaksakan kepada diri kita sendiri apabila kita sendiri tidak menyukainya. Yang kedua, menghargai keyakinan orang lain, artinya agama orang lain tidak boleh kita cela. Kenapa agama orang lain tidak boleh kita cela? Karena mereka nanti akan membalas dengan mencela agama kita. Sehingga terjadilah saling cela-mencela yang justru dilarang oleh agama kita. Oleh karena itu, kalian sebagai seorang anak soleh dan solehah, maka diminta untuk menghargai orang lain, menghargai keyakinan orang lain, dan juga tidak boleh mencela keyakinan orang lain. Sekarang Bapak kasih tugas nih, tugasnya ada di Google Form. Nanti Bapak kirim. Coba kalian simak kata kuncinya di situ. Kata kunci di halaman 28 ada di situ tentang jujur, hormat, patuh, menghargai orang tua dan guru. Kamu cari artinya ya. Kamu cari artinya, kemudian kamu kirimkan jawabannya lewat voice note, tidak ditulis, ya, tetapi diungkapkan dalam bentuk voice note rekaman. Jadi kamu tulisnya di bayangan pikiranmu, lalu kamu boleh disampaikan lewat voice note. Boleh juga kamu tulis dahulu, kemudian kamu bacakan sebagai bentuk rekaman. Bapak tidak mau menerima dalam bentuk foto ya, foto tulisanmu tidak mau. Karena Bapak maunya kamu biasa berbicara di depan publik. Ya, kita wakili dengan kamera. Kamu agar terbiasa berbicara di depan banyak orang. Agar apa? Kamu berani berpendapat. Itu salah satu tujuan Bapak kenapa lebih banyak tugas dengan voice note. Agar kamu lebih banyak bicara dalam pelajaran ini. Tidak sekedar mendengarkan dan mendengarkan saja, tapi kamu diminta berpendapat. Boleh dicari di mana saja, boleh di buku paket, boleh lewat internet dan lain-lain. Yang penting kamu isi di Google Form-nya. Oke. Terima kasih kelas 5 A dan B yang sudah menyimak. Dan Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.